Jangan rusak rantainya, jangan rusak rantainya, jangan rusak rantainya. Itulah nama dari metode terkenal dalam metode ini. Kau akan menetapkan target bagi dirimu dalam harian atau mingguan. Kau menyilang hari-hari di mana kau telah mencapai targetmu. Kau membuat rantai dengan tanda silang ini dan kau tidak boleh menyerah. Kau tidak merusak rantainya, tetapi kita punya suatu masalah. Banyak motivator yang berkata, kita harus mempunyai target. Mereka berkata, jangan tidur lebih dari 6 jam. Belajar bahasa baru, membaca 1 buku setiap minggu. Jangan berhenti dan terus berlari. Jangan menyerah dan jangan rusak rantainya. Oke, ini benar dan ini tidak salah. Aku juga mempunyai kalender, menyilangnya tiap hari, dan mengejar banyak target. Tak ada masalah di dalamnya. Tapi, tahukah kamu, mereka tidak membicarakan hal terpenting darinya. Mari aku tunjukkan sebuah contoh sederhana dari matematika. Bayangkan jika kau menjumlahkan angka. Lalu, bayangkan bila angka-angka yang kamu jumlahkan dari tahun sebelumnya adalah 35, dan kau menambahkannya 4 pada tahun ini, dan 8 untuk tahun depan, dan seterusnya. Ada waktu yang tak diketahui yang terus menghitung mundur tanpa henti. Ketika waktu itu berakhir, kau tidak bisa menambahkan angka apapun lagi. Oke, mari kita jumlahkan. 35 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 3. Kau dengan ambisius menjumlahkannya dan waktu telah habis. Kemudian, kau menyadari bahwa kau menjumlahkan semua angkanya dalam tanda kurung besar dan harus dikalikan 0 pada akhirnya. Ia menghapus semua angka yang kau jumlahkan selama bertahun-tahun dan hasilnya akan menjadi 0. Tentu, kau akan kecewa. Semua usahamu telah dihapuskan dengan angka 0. Semua penyesalan datang dalam dirimu. Kau pun berkata, "Kuharap aku tahu akhirnya sejak dari awal." Dan menyadari kehadiran angka 0 itu, lalu mengubahnya dengan angka 1 sebelum aku memulai lagi untuk menjumlahkannya. Kupikir kau akan paham maksudku. Kau mungkin mempunyai target untuk tahun ini dan tahun depan. Mempelajari bahasa baru, membaca buku setiap minggu, menaikkan gaji, tidak tidur lebih dari 6 jam, dan sebagainya. Tapi, untuk apa? Untuk apa kita menetapkan target ini tepatnya? Kenapa kita tidak memutus saja rantainya? Jika ini hanya untuk kehidupan yang lebih nyaman ataupun terhormat. Ingatlah bahwa semua ini akan menjadi 0 dengan kematian. Kematian akan menghapus semuanya. Jadi, jika pada akhirnya kematian akan membuat 0 segalanya, untuk apa tujuannya menambah lebih banyak angka dengan ambisius? Ini hanya akan menambah kekecewaan yang kau rasakan. Jadi, hal logisnya adalah menyadari keseluruhan sejak awal pada hidup ini yang akan berakhir pada waktu yang tak akan diketahui. Tugas pertamaku adalah mencegah kematianku dari menjadi 0. Nah, bisakah aku mencegah kematian dari menjadi 0? Maksudku, karena segalanya akan lepas dari genggamanku dan hilang. Apakah ada cara yang dapat mengubah itu jadi sesuatu yang abadi? Adakah cap keabadian sehingga aku bisa mencap semua hal yang kupunya? Sehingga, lihatlah, semua ini sudah dicap. Kau tidak bisa menghapusnya, oke? Mereka akan bertahan selamanya. Maka, satu-satunya yang dapat mengatakan itu adalah Sang Pencipta. Kullu syai'in halikun. Segala yang ada di dunia ini, bahasa yang kau pelajari, uang yang kau dapat, buku yang kau baca, semuanya akan binasa. Illa wajhah, kecuali jalan mereka kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 88. Jadi, pencipta hidup kita telah berfirman, jika niatmu untuk Allah, hal yang kau lakukan untuk mencari ridhonya tak akan menghilang dan akan berubah menjadi keabadian di surga. Jadi, belajar sebuah bahasa, membaca buku setiap minggu, menjadi kaya, dan segalanya, jika ini diniatkan untuknya, semua akan dicap dengan cap keabadian. Dan, selamat, kau telah menghapus angka 0-nya. Karena sekarang, tujuanmu adalah kepadanya. Kita terus menambahkan seperti ini sepanjang hidup kita
dan mereka tidak akan berakhir dengan kematian. Kematian tidak akan bisa membuat angka mereka menjadi 0. Jika hal yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah, ini akan menjadi kekal. Kau mungkin berkata, aku tidak mencintainya setinggi itu, dan mungkin aku tidak percaya padanya sampai seperti itu. Jadi, bagaimana aku bisa melakukan segalanya untuknya? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Wahai saudaraku, itulah masalahnya. Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Dan inilah tugas pertama kita dalam hidup ini, yaitu mengenalnya. Itulah langkah pertama. Semakin kau mengenalnya, semakin kau mencintainya. Dan semakin kau mencintainya, semakin kau mencari ridhonya dalam perbuatanmu. Jadi, ketahuilah dia siapa yang menciptakanmu, apa yang diinginkannya, dan kenapa dia memberimu miliaran hal tiap harinya. Bacalah, cari tahu, mengubah 0 menjadi 1 adalah proses seumur hidup. Mulailah di titik di mana kau melewatkannya dan cobalah memperbaikinya. Seperti yang motivator katakan, jangan hancurkan rantainya, tetapi peliharalah rantai tersebut untuk menggapai ridhonya. Berlarilah, tetapi berlarilah menuju keabadian. Waktu yang tak diketahui akan terus menghitung mundur, dan sebelum menjumlahkan angkanya, hal pertama yang harus kau lakukan adalah menghapus angka 0 itu. Jika tidak, segala yang kau jumlahkan akan terhapus dengan angka 0 itu sendiri. Barakallahu fiikum.